Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berbicara tentang waktu duha atau waktu pagi, tentu kita akan selalu ingat dengan salah satu surat yang sering dibaca dalam surat duha, yakni Quran Surat Ad-Duha. Sebenarnya, apa sih rahasia di balik surat Ad-Duha? Simak selengkapnya dalam video kita kali ini. Surat Ad-Duha merupakan surah yang ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri atas 11 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, dikarenakan surah ini diwahyukan di Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun asbabun nuzul dari surah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub berkata, Jibril lamban bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Lantas orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad telah ditinggalkan. Maka kemudian turunlah Quran Surat Ad-Duha ayat 1-3. Yang artinya, demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Inilah rahasia pertama dari Quran Surat Ad-Duha, yakni bahwa turunnya wahyu bukanlah berdasarkan keinginan Nabi, melainkan benar-benar ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kapan dan bagaimana. Kemudian rahasia yang kedua, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding kehidupan dunia. Selain itu, nikmatnya pun lebih memuaskan hati. Hal ini tercermin dalam ayat yang ke-4-5, Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Oleh karena itu, jangan sampai kegemilapan dunia ini menipu kita semua. Jadi mulai harta kekayaan yang melimpah, atau ketenaran yang dicapai, melalaikan status kita sebagai seorang hamba, yang tentunya memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Kemudian rahasia yang ketiga dari surah ini adalah Allah selalu memberikan nikmatnya kapanpun dan dimanapun. Salah satu contohnya yang terdapat dalam ayat ke-6 sampai dengan ke-8, Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan? Ini adalah bentuk kenikmatan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda bahwa Allah benar-benar tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dari ayat tersebut diketahui bahwa nikmat Allah amatlah luas, bisa berupa perlindungan dari mara bahaya, petunjuk atau hidayah kepada keislaman, dan juga kecukupan dari harta benda. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Oleh sebab itu, maka Allah perintahkan dalam ayat ke-9 sampai ke-11, Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu mengherdiknya, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu siarkan. Inilah rahasia yang keempat, yakni kita diperintahkan memiliki kepedulian sosial serta menyiarkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kepedulian sosial adalah menyantuni anak yatim atau memberi pada orang yang meminta-minta tanpa mengherdiknya atau memarahinya. Terkait menyiarkan nikmat Allah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan bahwa
Jika nikmat tersebut berupa harta, maka Allah sangat senang jika hamba memanfaatkan nikmat tersebut untuk berinfak, bersedekah, dan menolong dalam kebaikan. Dan jika nikmat tersebut berupa ilmu, maka Allah sangat senang jika ilmu tersebut diamalkan, sehingga baik ibadah dan muamalahnya. Juga ilmu tersebut disebar dengan dakwah dan mengajari orang lain. Nah, itulah tadi rahasia-rahasia yang ada dalam Quran Surat Ad-Duha. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.